Hai semuanya, apa kabar? Saya sukses bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar Anda agar kami dapat lebih bersemangat lagi dalam memberikan Anda berbagai konten menarik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight yang biasa kami panggil market outlook untuk memberikan gambaran apa yang akan terjadi di pasar modal kita hari ini, hari Rabu, tanggal 11 November 2020. Mari kita mulai dengan isu yang paling hangat, apalagi kalau bukan rebalancing MSCI, di mana pembobotan MSCI atau Morgan Stanley Capital International Index mengalami perubahan. Memang satu yang harus diperhatikan bahwa Morgan Stanley hanyalah satu dari sekian banyak lembaga keuangan atau manajer investasi yang memiliki pemeringkatan. Tapi biasanya Morgan Stanley sering dipandang sebagai acuan dalam melihat perusahaan-perusahaan yang baik dari suatu negara. Dan memang kali ini Morgan Stanley menitik beratkan untuk mengeluarkan perusahaan-perusahaan yang free float-nya sangat kecil. Oleh karena itu, HM Sampurna yang padahal secara perusahaan fundamentalnya sangat kuat dan sangat bagus dikeluarkan dari MSCI karena free float-nya kecil. Sedangkan yang kedua adalah XL Axiata atau XCL. Jadi dari Indonesia, dari MSCI Global Standard Index ada HMSP dan XL yang dikeluarkan. Sedangkan yang masuk adalah Tower atau TOWR dan MDKA. Sedangkan dari MSCI Small Cap Index, jadi untuk yang bermarket capital kecil, MSCI menambahkan 5 perusahaan, yaitu Breeze, Care, Friend, Teens, dan Excel. Jadi Excel cuma berpindah dari yang big cap ke small cap, sedangkan HMSP benar-benar keluar. Lalu yang benar-benar keluar sama sekali dari MSCI small cap adalah LPPF, Tamu, RALS, dan SSMS. Keluarnya LPPF dan RALS ini memang kalau kita lihat MSCI mengeluarkan semua perusahaan retail di seluruh Asia. Berarti MSCI memandang negatif tentang sektor retail di seluruh dunia saat ini. Karena mungkin akibat pandemi dan lain sebagainya, retail memang yang paling terpukul. Dan kalau kita lihat penutupan market Amerika kemarin, indeks Amerika bergerak mix, di mana S&P 500 mengalami pelemahan tipis 0,14% atau 4,97 poin ke 3.546. Sedangkan Nasdaq mengalami penurunan 1,37% atau 159,9 poin ke 11.554. Dan penurunan saham teknologi di Nasdaq ini memang hanya bentuk rotasi atau perputaran
dari saham-saham teknologi yang sudah terlalu tinggi ke saham-saham lain yang masih under value seperti yang dilakukan kemarin. Dan Dow Jones mengalami kenaikan luar biasa 0,9% atau hampir 1% atau 262,95 poin ke 29.421. Dan kalau kita lihat, memang Dow Jones sudah mendekati all time high-nya kembali. Sedangkan kalau kita lihat IHSG, walaupun IHSG mengalami kenaikan yang cukup fantastis, tapi IHSG masih tertinggal sekitar 25% dari all time high-nya. Jadi kalau bisa kita katakan IHSG masih murah daripada Dow Jones. Dan kalau kita lihat market Eropa bergerak satu arah, ya ini hijau semua. Dengan yang paling rendah adalah Xetra DAX Frankfurt atau GDXI yang naik 0,51% atau 67,1 poin ke 13.163. Kebetulan DAX Frankfurt memang yang posisinya memang paling tinggi dari antara yang lain-lain. Kemudian CAC Prancis naik 1,55% atau 82,7 poin ke 5.419. FTSE 100 Index London menjadi yang kenaikannya paling dahsyat 1,79% atau 110,6 poin ke 6.297. FTSE memang tadinya mengalami penurunan cukup banyak akibat lockdown 1 bulan. Bukan lockdown sih, tapi mirip PSBB ya, pembatasan skala besar. Kebetulan kita lanjut kemudian ke kurs rupiah dan dolar indeks. Kita lihat kurs rupiah hari ini kembali menunjukkan taringnya, di mana rupiah saat ini diperdagangkan di 14.057,5 poin. Jadi rupiah kembali menguat 7,5 poin atau 0,05% dibandingkan US dollar. Dan kalau kita lihat, dolar indeks saat ini adalah 92,751 poin atau kembali melemah 0,07% atau 0,067 poin. Kemudian kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange di Amerika, saham Telkom ini turun 0,33 poin atau 1,61% ke 20,16 atau kalau dirupiahkan adalah 2.857. Ya, ini menjadi sentimen yang kurang menyenangkan bagi TLKM dan saham-saham telekomunikasi di Indonesia. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika mengalami penguatan cukup drastis 2,6% atau 0,55 poin ke 21,74. Menguatnya EIDO ini menjadi sinyal yang bagus untuk IHSG hari ini. Kemudian kalau kita lihat oil atau WTI oil atau minyak mengalami penguatan 1,84 poin atau 4,62% ke 41,66. Kemudian gold menguat 0,72% atau 13,4 poin ke 1875,7. Nikel menguat 117,5 atau 0,74% ke 15.907,5. Sedangkan timah melemah 0,19% atau 35 poin ke 18.282,5. Kemudian batubara Newcastle menguat 0,16% atau 0,1 poin ke 62,30. Batubara Rotterdam menguat 0,1% atau 0,05 poin ke 51,35. Dan CPO menguat 2 poin atau 0,06% ke 3.406. Dan akhirnya kita pindah ke indeks regional Asia, di mana pembukaan indeks regional Asia Nikkei 225 Tokyo Jepang dibuka menguat 329,41 poin atau 1,32% ke 25.325.
S&P ASX 200 Sydney dibuka menguat 1,22% atau 77,1 poin ke 6.417,6, dan indeks Kospi Korea menguat 0,33% atau 8,01 poin ke 2.460,84. Jadi hari ini berbeda dengan kemarin di mana Kospi-nya negatif. Hari ini semua ketiga indeks Asia yang sudah buka serempak berada dalam teritori hijau kembali. Lalu bagaimana dengan IHSG? Sama dengan indeks-indeks di Asia, IHSG sudah naik dalam beberapa hari terakhir. Tapi kalau kita melihat bagaimana gerakan indeks Asia, kami hanya memberi prediksi bahwa hari ini IHSG naik sebesar 51%. Hanya tipis sekali karena sudah mengalami penguatan yang begitu dahsyat. Dan hari Rabu sering dipakai orang untuk sell off. Dan itu yang menjadi tekanan selain sudah 4 hari berturut-turut naik tajam. Tetapi masih ada peluang. Kalau kita lihat indeks Asia yang naiknya hijaunya cukup lumayan, terutama Nikkei yang kembali di atas 1% dan Dow Jones yang menuju ATH. Selain itu kalau kita lihat masuknya investor asing secara masif dalam beberapa hari terakhir, khususnya kemarin yang masuknya sampai 2,25 triliun. Kalau itu berlanjut hari ini, maka kembali IHSG akan kembali terangkat. Mengenai topik dari rebalancing MSCI yang cenderung mengeluarkan Excel dan HMSP, Excel di downgrade dan HMSP betul-betul dikeluarkan, kami perlu ingatkan bahwa sekarang bukanlah tanggal efektifnya. Tanggal efektifnya adalah 1 Desember. Mungkin saja saham-saham yang dikeluarkan akan turun. Karena ada kejadiannya saham-saham yang dikeluarkan akan turun. Kemudian setelah effective date malah akan diangkat oleh sekuritas lain atau fund manager lain. Karena MSCI atau MS hanyalah satu. Jadi bukan satu-satunya financial investment yang masuk ke Indonesia. Jadi bagi Anda yang memang memiliki saham Excel atau saham HMSP, tetap tenang dalam mengambil keputusan, tetap bijak, tetap lihat keadaan market. Dan demikianlah apa yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai konten dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Dan saksikan 600 video yang sudah ada di playlist kami untuk menambah khasanah pengetahuan kita dalam pasar modal dan dunia investasi dan keuangan bersama-sama. Sampai jumpa.